Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan tiba saat saya harus berbicara. Banyak yang meminta saya, terutama teman-teman, sahabat dari Bayern Munchen, karena saya penggemar Munchen. Dan Munchen baru saja kehilangan pemain asal Polandia, striker yang banyak memberikan kenangan tentunya, ikut memberikan prestasi yang luar biasa sejak dia datang dari Dortmund pada 2014 dan bersama dengan De Roten mencapai segalanya, terutama bagaimana mereka melakukan di 2020 saat Lewandowski dan tim yang ketika itu masih ditangani oleh Hansi Flick menyabet semua gelar termasuk Bundesliga, DFB Pokal, Piala Super Eropa, Piala Dunia antar klub, Liga Champions. Sudah pasti ada 6 trofi yang mereka raih, samping Piala Super. Dan saat ini Lewandowski sudah pergi. Dan dia berlabuh di FC Barcelona. Dia dikontrak dengan transfernya itu antara 45 juta euro sampai 50 juta euro. 760 sekian miliar. Pemain berusia 33 tahun ini sudah tidak betah, ingin dijual oleh Munchen walaupun masih punya 1 tahun untuk bersama dengan Munchen, tapi daripada dia free transfer atau free agent pada musim depan, dan Munchen lebih baik melepas dia. Kalau sudah tidak punya hati di Munchen, ya ini pemain memang pemain yang banyak berjasa, tapi sehebat-hebat dia tidak lebih besar dari De Roten, dari Bayern Munchen tentunya. Dan Bayern Munchen ikhlas melepas dia, dan toh bagi Lewandowski sekarang sudah 33 tahun, ya mungkin hanya 1-2 musim lagi ke depan dia pada 35 tahun akan gantung sepatu, sehingga Munchen memberikan itu kepada Barcelona, dan dia sudah tiba di Barcelona dan berkenal dengan teman-teman di Barca sebelum Barca itu pergi dalam tryout ke Amerika, di mana Barca pada hari Rabu akan bertarung bersama dengan Miami Inter. Dan Lewandowski belum akan bermain. Tapi kehadiran dari Lewandowski ini diperkirakan akan membawa satu perubahan warna baru dalam permainan Barca yang pada musim kemarin tidak mendapatkan satupun trofi. Ini yang membuat mereka itu terpukul di saat bagaimana Munchen melengsarkan mereka dari UCL ketika Lewandowski masih bersama dengan Munchen, dan Munchen 2 kali memukul Barca di fase grup. Barca terlempar ke Liga Eropa dan bahkan dihajar oleh klub Jerman lainnya di semifinal, Eintracht Frankfurt, dan Frankfurt akhirnya bisa menjadi juara di Liga Eropa. Dan kedatangan Lewandowski ini bisa memperkuat terutama di lini serang bagi Barca. Juga mungkin akan mengganggu bagi Real Madrid yang pada musim kemarin tampil luar biasa menjadi juara di La Liga dan juara di UCL setelah mengalahkan Liverpool di Stade Frank di Paris ya dengan 1-0. Dan tetap Madrid adalah menjadi incaran tentunya bagi Barca yang berada di peringkat kedua. Dan ini akan menjadi seru pertarungan antara 2 striker hebat tentunya di La Liga. Sudah kehilangan memang CR7 dan juga kehilangan Lionel Messi. Tapi dengan kedatangan Lewandowski ini diharapkan bisa menaikkan lagi pamor di La Liga. Karena di Madrid ada Karim Benzema yang menjadi top skor pada musim kemarin, dan juga dengan Lewandowski yang datang sebagai top skor di Bundesliga di Jerman, karena Lewandowski ini itu membuat sekitar 35 gol ya dalam 34 penampilan dia, luar biasa bersama dengan Munchen pada kemarin itu, dan dia mencetak 13 gol dalam 10 penampilan dia di UCL ya, dan hanya kalah dari Karim Benzema memang setelah Benzema membawa Madrid menjadi juara. Jadi memang ini rame pertarungan di lini depan antara Lewandowski yang ada di Barca dan juga dengan Benzema di Madrid. Tapi saya melihat ini, apakah dia akan tokcer, apakah dia akan sebagus ketika dia bermain di Munchen, ini masih menjadi tanda tanya. Walaupun kalau bisa melihat skuad di tim asuhan Xavi Hernandez ini luar biasa dengan kedatangan Lewandowski, karena bisa saja dia bermain dengan 4-3-3 atau bahkan dengan 4-4-2, 4-2-3-1 dengan menempatkan Lewy di garis depan. Kalau dengan 2 striker, dia akan bersama dengan mantan rekan dia yang pernah bermain bersama itu di Borussia Dortmund, ya. Pierre-Emerick Aubameyang. Duanya sudah kembali dan mereka
sudah bertemu, dan ini akan menjadi berbahaya karena di lini depan ini Aubameyang butuh seorang partner. Walaupun kita tahu bersama ada Memphis Depay memang, tapi Memphis Depay ini terancam untuk tergeser dengan kehadiran seorang Lewandowski. Nah, kalau bermain dengan 3 pemain depan, mungkin salah satu adalah pemain yang juga baru didatangkan dari Leeds, Rafinha, yang bisa bermain di garis depan. Menjadi satu hal yang mewah bagi Barcelona dengan kedatangan seorang Lewandowski, karena di depan itu mereka masih punya setidaknya ada Ousmane Dembele, masih punya juga Ferran Torres yang bisa berada di garis depan. Memang masih ramai dalam persaingan memperebutkan tempat, namun satu tempat sudah dijamin akan menjadi milik bagi Robert Lewandowski. Di tengah, Xavi masih punya 2 anak muda, Pedri dan Gavi, yang bisa diandalkan dengan satu pemain senior, yaitu Sergio Busquets, yang ada di sini, ya, di lini tengah. Di belakang mereka juga mendapatkan pemain asal Chelsea yang sudah dilepas dengan free, yaitu Christensen. Mungkin akan berpasangan dengan Ronald Araujo atau dengan Gerard Pique. Itu menjadi urusan bagi Xavi Hernandez. Dengan 2 back mereka di full back adalah Jordi Alba di kiri dan Sergio Dens, ya, yang bisa bermain di kanan, ya. Ini yang kita tunggu. Apakah dia akan menempatkan langsung dengan 3 pemain depan, Torres, Lewandowski dan Aubameyang, atau Torres tidak dimainkan dengan Rafinha yang berada di sana. Pilihan banyak, opsi bagi Xavi Hernandez banyak. Namun kita akan lihat sampai sejauh mana sepak terjang Lewandowski bersama dengan Barcelona, dan Barcelona untuk tampil bagus pada musim 2022-2023 bersama dengan Lewandowski. Karena persaingan tetap akan sangat berat bagi Barcelona kalau bisa melihat, walaupun mereka sudah banyak mendatangkan pemain, ya, termasuk ada seorang Frankie Kessie juga yang bisa diandalkan di tengah, tapi sulit apakah mereka akan sukses di La Liga atau di UCL, karena persaingan semua sama, ya. Apalagi di UCL kita tahu bahwa wakil Inggris sangat kuat dengan Manchester City, Liverpool, Chelsea yang lolos bersama dengan Spurs. Ada Munchen juga dan Dortmund dari Jerman yang ikut meramaikan di sana. Ya, ada Leipzig. Kita akan lihat nantinya dengan Italia akan menampilkan 2 Milan di UCL tentunya, AC Milan dan Inter Milan. Di samping ada Napoli, Juve. Ini akan seru dan menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi Barca bersama dengan Lewandowski. Nah, menjadi juga satu pertanyaan di sana, apakah Frenkie de Jong yang diminati sudah terjadi kesepakatan dengan MU ini akan tetap bertahan atau dilepas? Karena ada pembangkangan yang terjadi di sini karena de Jong masih ingin bertahan di Barca, tapi Barca ingin menjual dia demi untuk bisa mendapatkan uang yang sudah ada deal di sana, itu sekitar 85 juta euro, ya, sekitar 1,29 triliun jika de Jong ini berlabuh di Manchester United, karena Erik ten Hag sebagai juru taktik atau arsitek MU sangat menginginkan kehadiran de Jong ini yang juga pernah bermain di Ajax dan mungkin akan digabungkan dengan rekan dia yaitu Donny van de Beek yang juga sudah ditarik dari Everton. Tapi kita belum tahu tentang kepastian ini, walaupun juga Richard Arnold, CEO dari MU, sudah berada di Barcelona, tapi belum bisa diangkut pemain ini di dalam tanda tangan resmi karena masih ada tarik ulur dengan de Jong ini yang masih ingin setidaknya untuk 1 musim berada di Barca. Tapi Barca lagi-lagi, ya, karena sudah begitu banyak pemain yang ada di sana, mungkin tempat bagi de Jong ini terancam. Karena selain Kessie sudah masuk di sana, Pedri dan Gavi adalah pemain muda yang pasti akan masuk dalam skema permainan Xavi Hernandez dengan tidak tergantikan satu pemain senior, Busquets di sana. Nah, di lini depan juga ini akan ramai. Selain pemain-pemain yang sudah saya sebut tadi, mereka masih punya 1 anak muda yang ada, ya, Ansu Fati, yang tidak boleh terabaikan juga. Nah, de Jong ini kalau dia tidak bisa mendapat tempat, mungkin akan menjadi frustrasi bagi dia kalau Xavi tidak memainkan terus dia ada di bangku cadangan. Karena ini berpengaruh juga dalam penampilan dia untuk bermain di tim nasional Belanda yang akan ikut di Piala Dunia.
di Qatar. Nah, apakah dia akan pergi? Karena konon kabar terakhir justru bahkan dia lebih menginginkan katanya ke Bayern Munchen daripada ke MU. Menjadi berita yang rame, yang digoreng oleh banyak media di Spanyol, ya, terutama di Eropa. Nah, kalau dia menginginkan ke Munchen, di sana mungkin karena Munchen ingin mendapatkan pemain Belanda lainnya yang dari Juve, pemain belakang, yaitu Matthijs de Ligt. Ini teman akrab, sahabat kental bagi De Jong. Karena de Ligt akan berlabuh di Munchen. Sebelumnya Munchen juga sudah bisa mendapatkan pemain dari Liverpool, Sadio Mane. Sehingga De Jong ini tertarik untuk berada di Munchen sebagai tim yang bukan saja langganan juara di Bundesliga, tetapi juga selalu menakutkan kalau di UCL, terutama dalam 2-3 musim terakhir di mana Barcelona sulit untuk bisa mengalahkan Bayern Munchen, karena kita masih ingat dengan tragedi 8-2 yang dihajar oleh Munchen waktu di Portugal, di mana Munchen juara pada 2020. Namun kalau bisa melihat bahwa dia ingin ke Munchen, ini tempatnya agak sulit. Karena bagi Julian Nagelsmann tidak begitu tertarik kalau saya lihat ya, karena dia akan memplot itu ada Joshua Kimmich di tengah, sulit untuk tergantikan dengan Leon Goretzka, dua pemain di tim nasional Jerman. Ya. Belum lagi ada pemain muda juga di tim nasional Jerman yang berkembang dengan sangat pesat, Jamal Musiala. Jadi ini tempat yang memang agak sulit, walaupun Munchen sudah pergi ya, Corentin Tolisso, tetapi mereka masih punya 3 pemain ini yang kuat. Di samping Marcel Sabitzer ya, pemain tim nasional Austria yang diambil dari RB Leipzig. Jadi harus ada persaingan yang kuat kalau dia ada di Munchen. Tapi saya rasa Nagelsmann tidak butuh-butuh amat terhadap seorang Frenkie de Jong. Sebaiknya de Jong itu pergi saja. Kalau memang tidak akan mendapat tempat di Barca, dia pergi ke MU. Masalahnya memang karena dia tidak punya hati mungkin bermain di MU, ini yang menjadi kesulitan. Saya pikir kalau dia ada dipaksakan untuk bermain di MU. Kita tunggu perkembangan ke depan nantinya soal bagaimana dengan Frenkie de Jong ini. Tapi yang pasti sudah ada Lewandowski di Barca dan dia sudah mengatakan Forza Barca ketika datang pertama kali di Barcelona. Dia ingin bermain sebaik mungkin sebelum dia pensiun. Saya rasa dia akan pensiun bersama dengan Barcelona. Paling tidak untuk 2 musim lagi dia berada di sana, ya, sehingga dia ingin memberikan yang terbaik. Namun tetap buat saya masih menjadi tanda tanya. Dia tidak akan mungkin sekuat, segacor yang ada di Munchen. Tapi kita akan melihat nantinya perkembangan dari Lewandowski di saat dia sekarang sudah mencetak ketika dengan Munchen ya. Itu sekitar 344 gol dari 375 penampilan dia, dengan 72 assist. Jadi memang luar biasa bersama dengan Munchen. Namun masih akan diuji ketika dia berada di Barcelona. Kita tunggu nantinya. Sampai di sini pembahasan saya dengan Lewandowski dan juga pembangkangan dari seorang Frenkie de Jong bersama dengan Barcelona tentunya. Ciao.